sekarang pada pagi ini bisa berkumpul di Pendopo Kali Ratu pada pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 untuk menghadiri talk show membangun ketangguhan iklim dengan aksi merespon peringatan dini. Mungkin kita semua bertanya-tanya di sini apa sih ketangguhan itu? Aksi merespon peringatan dini gitu. Oh ya, peringatan dini itu apa? Banyak Bapak Ibu sekarang yang sebenarnya mungkin sudah akan banyak sekali mendengar dari narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing dari berbagai organisasi, baik itu BNPB, BMKG, Palang Merah Internasional, dan Palang Merah Indonesia. Hari ini kita akan dimoderatori oleh Mas Wahyu Widianto dari Palang Merah Internasional. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan secara singkat 4 profil pembicara kita pada hari ini. Dari BNPB kita kedatangan Dr. Randa Prasinta Dewi. Iya. Beliau adalah Deputi Bidang Pencegahan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mendapatkan gelar S1 di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung dan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Beliau sudah memulai karirnya dengan BNPB dari tahun 2008 sebagai Kasubdit Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan Logistik, kemudian menjabat sebagai Direktur Logistik dari tahun 2016 sampai tahun 2019, lalu menjadi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, kemudian sekarang menjadi Deputi Bidang Pencegahan dari tahun 2021 sampai pada hari ini. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Lalu yang kedua kami ingin juga menyambut dan sedikit menjelaskan profil dari Dr. Indra Gustari. Selamat datang Bapak di acara hari ini. Beliau memulai karirnya di BMKG sejak tahun 1999 dengan berbagai peran di berbagai kota, di kota Aceh, Medan, Bogor, juga sempat menjadi dosen di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Beliau mendapatkan gelar S2 di Ilmu Atmosfer dan Institut Teknologi Bandung. Saat ini beliau menjabat Hakim Prediksi Indeks Iklim BMKG Pusat. Lalu pembicara kita yang ketiga adalah Bapak Vijay Kumar Umidi. Welcome Pak Vijay. Pak Vijay adalah koordinator di Federasi Palang Merah Internasional Jakarta. Beliau memiliki 24 tahun pengalaman di bidang penanggulangan risiko bencana, di antaranya 14 tahun di Federasi Palang Merah Internasional dengan berbagai jabatan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Beliau memulai karir di tahun 2021 di Provinsi Gujarat di Indonesia untuk operasi tanggap darurat bencana gempa, kemudian berpindah ke UNDP dan juga BNPB India, sebelum akhirnya bergabung di Federasi tahun 2010. Saat ini sebagai program koordinator, beliau tugasnya adalah mendukung Palang Merah, yaitu Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Timur Leste, memiliki banyak sekali pengalaman yang khusus di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk tanggap darurat bencana. Lalu tidak lain kita kedatangan yang teman-teman rekan-rekan di sini sudah kenal, Pak Ruan Sobu Karman, yang paling ganteng ya, adalah Kepala Divisi Penanggulangan Bencana di Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta dengan pengalaman belasan tahun di berbagai bidang di posisi penanggulangan risiko bencana. Baik. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu pembicara. Mungkin sebelum saya berikan waktu dan tepat kepada Mas Wahyu untuk talk show kita, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa talk show kita ini akan berlangsung selama 2 atau 3 jam.
kita akan mendengarkan banyak sekali perspektif dari berbagai organisasi, dari federasi, BMKG, BNPB, Palang Merah. Apa sih sebenarnya tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam kontribusi untuk membangun ketangguhan iklim dan apa itu eh, aksi merespon peringatan dini dan apa hubungannya dan tentunya apa yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat untuk bisa berkontribusi membangun ketangguhan iklim tersebut. Setelah 2 jam talkshow, kemudian akan ada sesi tanya jawab dan hari ini kita akan ada 10 hadiah buat para penanya. Gitu. Jadi siapkan pertanyaan ketika kita mendengarkan baik-baik. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan nanti, lalu kita akan bagi ke hadiahnya. Baik, sampai di sini peran saya, waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pembicara, selamat datang di ini penangkaran penyu ternyata Bapak Ibu. Ini adalah wilayah penangkaran penyu, jadi selamat datang. Pastinya banyak sekali penyu kecil di sana. Tapi yang di sini juga penyu-penyu yang akan, betul ya Pak ya? Ini adalah penyu-penyu yang nanti akan kemudian dilepaskan di masyarakat dan kemudian akan memberikan kebaikan bagi masyarakat. Karena itu yang saya dengar tadi malam Bu dari mereka, bahwa mereka akan kemudian ini adalah sesi untuk kemudian start yang baik atau kemudian memulai hal yang baik. Insya Allah begitu ya Bapak Ibu? Ya, baik. Perkenalkan saya Wahyu dari Federasi Palang Merah, saya stafnya Pak Vijay. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar logat saya yang agak ngapak itu, memang saya ngapak. Jadi selamat datang di Dunia Ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Nah, siapa yang mau bilang itu? Orang ngapak? Banyak pendukung saya di depan ini. Baik, baik. 2 atau 3 jam ke depan kita akan belajar dari Bapak Ibu yang ada di depan. Dan untuk informasi kepada Mas Mbak yang ada di yang pakai baju hijau ini, untuk ketemu mereka kalau di kantor, susah. Harus melewati meja, kursi, pintu, dan banyak sekali. Jadi ini adalah privilege. Ini adalah satu hal yang menarik, hal yang kemudian Bapak langsung berhadapan dengan beliau. Itu. Jadi gunakan waktu 2-3 jam ke depan ini untuk kemudian bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oh belum Pak, nanti waktunya Pak ya. Hadiahnya memang ada tapi cuma 10 katanya. Jadi nanti akan dipilih oleh Mbak Teti siapa yang kemudian akan bisa dapat hadiahnya. Tapi semangatnya adalah bagaimana kita bisa belajar tentang apa yang tadi disampaikan, judulnya cukup ngeri nih sebenarnya. Membangun ketangguhan iklim dengan aksi merespon peringatan dini. Nah, apa itu peringatan dini? Nggak tahu. Apa itu IFRC? Nggak tahu juga. Apa bedanya dengan KFC? Nggak tahu juga. Nanti kita akan cari tahu ya. Kemudian tadi ada Bapak adalah ketua tim prediksi iklim, indeks iklim. Waduh, ini apa lagi? Sekolahnya juga di Kebumian, saya juga baru tahu Pak. Iya. Oh di Kebumen ternyata. Bapak sekolah di Kebumian, di Kebumen. Alhamdulillah Pak. Selamat datang di Kebumen. Waktu dari Jambi dan sudah sampai Kebumen. Aduh, Kebumian, betul. Jadi ini yang akan kita lakukan dan nanti kita akan ngobrol dari Pak Vijay terlebih dahulu, kemudian ke Mas Ridwan, nanti ke Pak Indra, baru nanti ke Ibu Prasinta. Setuju ya? Nanti jika ada yang nanya, boleh begini. Nanti saya pilih siapa yang kemudian akan ditanya ya. Baik, ada mikrofon di sana. Ada mikrofon ya di depan. Atau dua ini aja. Oke, gak apa-apa. Baik. Baik, saya akan memulai dengan tahu tentang hal versi IFRC.
sedikit. Pak Unje, boleh menyampaikan sedikit tentang apa itu IFRC dan mungkin ada visi misi kenapa IFRC kok ingin membangun ketangguhan di krisis iklim ini. Silakan Pak. Boleh Pak, silakan. Selamat pagi semuanya. Wah, sobat Indonesia ternyata salah. Cepat. Izinkan saya berbicara dalam bahasa Inggris. Terima kasih kepada rekan saya Teddy yang akan menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Siap, Pak. Friends, IFRC stands for International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Bapak Ibu, IFRC adalah kepanjangan dari Federasi Palang Merah Internasional, Palang Merah dan Bulan Sabit internasional. It was formed in 1990. Didirikan di tahun 1919. It is a federation, which means that every national society in the world are members of the federation. Federasi artinya adalah suatu organisasi yang beranggotakan palang merah, seluruh palang merah yang ada di dunia. So there are 191 national societies, that means 191 countries across the world who are members of the federation. Ada 91 palang merah yang di bawah keanggotaan federasi. Artinya 191 negara yang memiliki palang merah. Our headquarters is in Geneva, Switzerland. Pusat kami ada di Jenewa, di Swiss. There are 5 regional offices across the world. Ada 5 kantor regional di seluruh dunia. And for Asia Pacific, the regional office is in Malaysia. Dan untuk Asia Pasifik itu kantornya di Kuala Lumpur, Malaysia. And I am working in Jakarta. IFRC office in Jakarta. Dan saya bekerja di kantor federasi di Jakarta. And from Jakarta, we are supporting 4 countries, that is Indonesia, Timor-Leste, Singapore, and Brunei. Dan dari Jakarta kami menyediakan bantuan dan support kepada Palang Merah Indonesia, Palang Merah Timor-Leste, Brunei, dan Singapura. And now I tell you what we do. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya yang kami lakukan. So when it was formed in 1919, the people that what? Pokoknya ketika didirikan pada tahun 1919 itu untuk membantu para korban yang terluka setelah perang. In communities before, during, and after disasters, whether it is a man-made crisis or a natural disaster. Lalu setelah itu tugas kami evaluasi masyarakat sebelum our strength, national societies that we support, that means 150 national societies across the world. Dan kekuatan kami sebagai organisasi datang dari Palang Merah 191 di seluruh dunia. And do you know how many volunteers we have across the world? There are 16 million volunteers in all these national societies across the world. Dari 191 Palang Merah ini, federasi mencatat ada 15 juta relawan di seluruh dunia. See that numbers, you all should be proud of among those 16,000 volunteers. Dan bapak-bapak ibu harusnya bangga bisa menjadi bagian dari 16 juta ini.
and there are 197,000 local branches. Dan kami juga memiliki 197 197,000. cabang. So when I say we are doing this and we are doing that, whatever we do, everything we do through the National Society. Jadi kami berbicara tentang apa yang pokoknya itu untuk dari Palang Merah itu sendiri. Our front face is the Sibat volunteers in Indonesia. Dan untuk di Indonesia, wajah kami itu diwakili oleh para sibat. Bapak I'm saying from IFRC we are doing this, basically it is you Sibat volunteers who are doing that work. Jadi apa yang kami lakukan sebenarnya Bapak Ibu ini yang melakukannya. If I am proud in IFRC of whatever work that I'm doing, the work is actually done by you in the community. Kalaupun saya bangga melakukan apa yang saya lakukan, itu karena Bapak Ibu juga sudah melakukan, Bapak Ibu sudah lakukan. Just to conclude, not only in the disaster events like floods, cyclones, earthquakes, we also work in the recently you are all aware of the COVID pandemic, so we supported health epidemics. We continue to support long-term programming. Selain kebencanaan, kami juga bertugas melakukan banyak hal lain. Contohnya seperti operasi COVID-19, itu kita memiliki operasi sendiri di Indonesia dan program jangka panjang lainnya. Last point, I'm also very proud to say that we're also closely working with BNPB and BMKG through PMI. So that is what we do in Indonesia and across the board. Thank you very much. Dan saya juga kita dengan IFRC juga bersama kolaborasi dengan BNPB dan BMKG melalui PMI. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Karena ini adalah talk show, jadi nggak ada presentasi ya. Nggak ada, nanti nggak akan terlihat material, foto-foto nggak. Tapi betul-betul kita akan coba ngobrol diskusi. Jadi nanti kalau memang ada kesempatan untuk bertanya, ya bertanya. Karena memang ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan informasi langsung dari Bapak Ibu sekalian yang ada di depan. Pak Bung, saya satu lagi Pak. Bagaimana dengan peran IFRC? Kalau tadi kan disebutkan itu adalah IFRC-nya. Bagaimana kerjasama dengan PMI atau ada kerjasama dengan PMI dan BNPB. Lalu bagaimana usaha dalam mempromosikan aksi antisipatif baik di level nasional maupun di level global. Thank you, Wai. Anticipatory action. Ada yang aksi antisipasi itu apa? Let me put it like this. Anything in anticipation of Aksi antisipasi adalah apapun yang kita lakukan dalam mengantisipasi sesuatu. carrying umbrella. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang membawa payung hari ini? Can you raise your hand? Ada? So you are carrying umbrella because you are anticipating that there will be rain here. Apakah just raincoat? Yeah. People bringing raincoat. Yes, as a raincoat or umbrella. Apakah Bapak Ibu jas hujan dan payung untuk mengantisipasi hujan? Ya. Ya. So I'm not going to use any technical terminology. I try to explain with a simple example of what happens in a day-to-day life and how it is react. Jadi saya tidak akan menggunakan teknologi yang sangat teknis, tapi menggunakan bahasa sederhana untuk menggambarkan bahwa itu adalah esensi dari aksi. Why you ask me what reaction globally? Jadi
Nanya apa tugas kami dilakukan untuk level global dan nasional. First it has its network, that is one national society. Jadi kembali lagi tadi kekuatan kami adalah jaringan kami satu palang merah di dunia. So that means there is knowledge about anticipating something, the how to is available across 191 countries. Jadi artinya kami memiliki pengetahuan padat dari 191 daerah. There are different technologies used across the world predict to anticipate certain events. Either it is a flood or a cyclone or any other kind of event. Jadi ada banyak sekali teknologi yang digunakan dalam mengantisipasi ancaman atau bencana, air maupun cyclone. In all support the payment. Kalau tersebut ke dalam satu tempat, contohnya kalau itu kita mendukung sesuai dengan konteks kenegaraannya masing-masing. Because the context and the requirements is different one country to the other. Karena konteks dan persyaratan dari satu negara ke negara lain itu kan berbeda-beda. And we look into the legal framework that actually that supports anticipatory action. That requires any change. So we support through the national society that is aiming to work on the legal framework. Kami melihat kerangka hukum di setiap negara, bagaimana caranya, baik itu diadaptasi, direview, lalu apa itu membutuhkan revisi, untuk bisa mendukung aksi antisipasi, tapi melalui Palang Merah Indonesia. So that includes what kind of policies are required, or what kind of changes are required in the policy, and what kind of guidelines are required, or if there are guidelines existing, what changes are needed in the guidelines, and what kind of a capacity building, training modules, developing training. And national. Artinya kami melihat lagi kembali kepada kerangka hukumnya, apakah sebenarnya apa yang dibutuhkan, apakah dibutuhkan panduan, apakah dibutuhkan revisi terhadap panduan, apakah dibutuhkan peningkatan kapasitas untuk PMI-nya, untuk mitranya, untuk masyarakatnya, untuk bisa kita sama-sama melakukan aksi antisipasi. And in doing so, we have a lot of partners, either in the country or who is supporting from outside the country. Like for example, we have British Red Cross and Australian Red Cross and also Climate Center, the Global Climate Center. Change related issues. I'm also happy we have American Red Cross who are actually supporting climate related anticipatory action related events. Dan untuk melakukan ini kami memiliki banyak sekali mitra, baik itu di luar gerakan maupun di dalam. Dan contohnya itu kami bermitra dengan Palang Merah Inggris, Palang Merah Australia di global. Kami juga bermitra dengan Climate Center untuk perubahan iklim, isu-isu perubahan iklim. Dan di dalam di Indonesia kami juga memiliki mitra seperti American Red Cross, Palang Merah Amerika, dan Palang Merah Jepang. Okay, I conclude with one example on this question. You may not be aware, there is something called as community-based surveillance. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar apa yang dinamakan surveillance berbasis masyarakat. We have one CBAT representative sitting in the group, who is coming from Boilermaker. Kami punya satu
perwakilan Sibat yang dari Boyolali. Mana di Boyolali? Last week we signed an MOU between respected Bupati's office and the PMI. Kami minggu lalu itu melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Bupati dan PMI. That is Government of Indonesia and the PMI. And this MOU is about how can community identify any evolving diseases. For example, if a flood situation is there may be a possibility of diarrhea. 1 or 2 cases is fine. All of a sudden, 25 cases or 50 cases are identified that requires immediate attention of the government authorities. Jadi SBM itu surveillance berbasis masyarakat itu contohnya adalah kita melakukan kita mendorong masyarakat untuk bisa mengidentifikasi bila ada sumber penyakit yang sedang berkembang di masyarakat. Contohnya kalau misalnya satu dua kasus itu kan lihat kecil, tapi apabila itu kasusnya banyak, terutama misalnya setelah bencana banjir itu kasusnya bisa meningkat dan ini yang salah satu menjadi perhatian kami. So through the community-based surveillance initiative, we identify risks that are faced by the communities, whether it is the climate-related risk, it's a health risk, or any other risk that may affect the communities living in that area. Jadi dengan SBM ini kami membantu masyarakat untuk dapat mengkaji risiko kesehatan di dalamnya, baik itu kesehatan saja atau risiko kesehatan yang berhubungan dengan iklim yang ada di daerahnya masing-masing. Okay, thank you. I think this example, I just wanted to say that this is what the support that we can actually bring in from the global to the national. Terima kasih, ini adalah salah satu beberapa contoh yang saya bisa sediakan bagaimana tugas dan fungsi kami di level global dan nasional. Baik, terima kasih. Aksi antisipatif, yo. Catat sedikit. Tentang apa tuh aksi antisipatif? Karena ini apa ya? Nah, karena ini apa tadi? Nanti mungkin ada pertanyaan tentang itu ya. Antisipatif. Tapi saya akan ke Mas Ridwan terlebih dahulu. Yang tadi disampaikan oleh Pak siapa ya? Pak Vijay, hanya cek aja, masih mendengar. Yang disampaikan oleh Pak Vijay tadi tentang aksi antisipatif, tentang ketangguhan, tentang surveillance berbasis masyarakat. Pengen nanya ke Mas Ridwan, kenapa kok tertarik? Kenapa kok tertarik kemudian PMI bahkan menyelenggarakan sesi ini untuk Sibat? Lalu apa harapannya gitu kan? Karena kalau nggak salah Sibat ini adalah bagian dari 16 juta. Iya, dari 16 juta atau berapa ya? Yang 16 juta. Dan ini ada berapa sebenarnya Mas di Indonesia itu Sibat? Jadi bisa menyampaikan kenapa kok PMI sampai tertarik gotongin banyak orang, benda-benda, terpal dan sebagainya, orang-orangnya ditaruh sini, ada pembicara di sebelah sini, untuk kemudian bisa belajar. Monggo Pak. Terima kasih Mas Wahyu, Bapak Ibu sekalian. Saya Ridwan ya. Jadi berbicara tentang kenapa saat ini tema aksi antisipasi menjadi penting dan kenapa kita ada di sini. Bapak Ibu, bahwa penyelenggaraan Sibat ini kita menghimpun kurang lebih 2.000 peserta yang kumpul di sini dan 2.000 peserta ini tentunya dari berbagai wilayah ya, baik provinsinya dan kabupaten kotanya, tapi ini menjadi penting bagaimana teman-teman juga mengetahui apa ya, isu, pendekatan, pola-pola kebencanaan yang saat ini mungkin berubah dari sebelumnya. Terakhir kita menyelenggarakan Sibat ini 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, karena ini adalah rangkaian yang ketiga. Maka pola pendekatan kebencanaan baik pra maupun kedaruratan bisa jadi ada sedikit pergeseran kira-kira seperti itu.
Dan ini menjadi penting. Pergeseran itu pasti untuk menjadi sesuatu yang dari misalnya apa ya, kurang kuat menjadi kita perkuat, bisa jadi seperti itu. Dan inilah kenapa isu dari tema aksi antisipasi ini menjadi penting. Yang kedua kaitannya dengan kebencanaan. Kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan dari BNPB selalu merilis kira-kira bencana tahunan kurang lebih setiap tahun ada 4.000 bencana kejadian ya. Entah itu bencana yang sifatnya signifikan atau bencana yang dan kurang lebih 7.000 sampai 8.000 pengungsian setiap tahun. Nah, ini angka yang menurut saya untuk Indonesia ya cukup signifikan besar. Dan dari 4.000 ini ya memang mungkin lebih dari 70% didominasi oleh bencana-bencana yang sifatnya kaitannya iklim, hidrometeorologi dan lain. Jadi inilah titik di mana kita harus memperkuat gitu ya, mungkin pola pendekatan gitu ya, pola-pola yang saat ini perlu kita apa ya, sebarkan informasi-informasi seperti ini. Dan sangat sayang sekali ketika ajang musibat kita saat ini tidak membicarakan justru hal-hal untuk aksi antisipasi. Jadi itu kenapa isu ini menjadi penting. Dan bagaimana perannya Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang kalau kita sadari ya semua banjir, kekeringan dan lain ya adanya di masyarakat gitu Mas. Tahun lalu PMI itu sudah mendistribusikan misalnya 100 juta liter air ya untuk kekeringan di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 21 provinsi yang merespon itu, ada lebih dari 121 kabupaten kota yang merespon itu tahun 2023 gitu ya, yang dimana menurut hemat kami secara responnya cukup masif. Tapi siapa yang paling berdampak di tengah itu? Pasti ya masyarakat juga gitu. Jadi PMI yang memiliki sibat di masyarakat, ya inilah menjadi salah peran kami, keutamaan kami gitu ya, untuk bisa berkontribusi dan mempermudah seluruh rangkaian untuk bisa membantu masyarakat di tingkat sana. Kalau kaitannya dengan banjir, pasti juga ada itu ya. Ya saat ini ya kalau enggak banjir ya kering gitu. Itu yang mendominasi ya. Kalaupun ada gempa bumi berapa kali pasti ada. Dan itu juga menjadi penting gitu ya untuk kita bisa mengetahui inilah ya saat ini kita seperti ini. Jadi gimana jadi informasi-informasi yang bisa teman-teman mungkin untuk tindak lanjuti nantinya. Mungkin itu Mas Wahyu. Baik. Tapi mau tanya, sifat tadi ada berapa tadi Mas jumlah se-Indonesia? Satu Indonesia. Ada berapa ribu? 1.000. 300 apa nih? Jumlah sibat se-Indonesia. Jumlah sibatnya. Kalau jumlah sibat yang ada hadir saat ini kita 2.000 Mas. 2.000. Oh, yang hadir di sini 2.000. Dari 2.000 ini berapa perempuan? Lebih banyak perempuannya atau lebih banyak laki-lakinya? Ya, kalau ini lebih ya imbang lah, equal lah. Kita bisa lihat representasi dan di situ. Coba yang perempuan misalnya. Yang perempuan. Ya. Mas jangan ngaco Mas. Itu kelihatan tuh bentuknya. Ini pendekar-pendekar perempuan yang akan membawa aksi antisipatif di masyarakat katanya. Hah? Oh, Sri Kandi. Namanya Sri Kandi. Baik, terima kasih. Jadi Bang, nggak harus ya, bahwa sobat itu laki-laki nggak harus ya. Bisa juga perempuan. Kalau kemudian pengen tahu, ini juga buat Pak Ibu, karena pada dasarnya kita saling belajar ya, ingin mengetahui. Kalau sifat itu pekerjaannya apa di masyarakat? Apakah ada yang guru atau semua guru di sini? Iya, sibat itu berangkat ya Mas. Secara apa ya, aktivitas ya. Saya pikir kalau dari data yang ada di MIS gitu ya. Ya, kalau dari profesi ya ada guru, ada
petani, ada pengajar, ada pedagang dan lain. Jadi saya pikir pemerhati lingkungan gitu ya. Tapi yang jelas mereka ini profesional dan rela mendedikasikan dirinya untuk bisa lebih aktif di lingkungan dan di masyarakat. Luar biasa. Terima kasih Mas. Balik lagi Mas ke tentang tentang peringatan. Lalu strategi apa yang kemudian tadi disebutkan ada panduan ya, atau Pak Wijay juga menyampaikan tadi ada panduan yang dibuat. Apakah kemudian teman-teman ini sudah dilatih semua atau ada yang sudah dilatih dengan panduan itu? Ya, untuk isu ketahanan iklim khususnya aksi antisipasi, saat ini TNI memang banyak melakukan hal, tapi yang jelas yang sudah kita lakukan kemarin misalnya dengan BNPB, dengan lembaga tingkat nasional, kita sudah men-training aksi antisipasi ini dengan kurang lebih memang baru satu angkatan Mas gitu. Tapi harapan kami ke depan kami akan lebih mengintensifkan gitu ya tentang aksi antisipasi ini. Dan memang secara teknis nanti juga akan ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Artinya tingkat mana yang menjadi patokan saat ini kita. Kalau misalnya nanti ya kalau misalnya mungkin bahasa teknisnya tentunya dan yang lain bahasanya dan pemicu gitu ya. Kenapa itu bisa lanjut atau tidak ya itu nanti ada teknisnya. Tapi yang jelas teman-teman masih bisa memantau gitu ya nanti kita bahwa untuk aksi antisipasi ini akan kita lakukan secara nasional dan melalui baik kota provinsi yang akan secara online dan ini akan kita kembangkan melalui pusdiklat kita nantinya. Tapi dulu ya masih itu. Kalau yang tertarik. Tertarik nggak sih? Oh tertarik ada Mas semuanya. Boleh ya. Dan cara mendaftarnya nanti berarti lewat cabang atau lewat kantor yang ada di masing-masing kabupaten kota. Oh, kalau kita ada sistem knowledge management ya nanti insya Allah akan mempermudah di sana. Karena kita sadar yang PMI ini apa ya kekuatan terbesarnya ya sibat ini relawan kita ini. Wah, luar biasa. Teman-teman semua yang alhamdulillah. Kita seperti misalnya BMKG yang selalu memprediksi, tapi mungkin teman-teman kekuatan PMI ini lebih banyak kita menggunakan informasi itu dan mengolah dan ya, tindak langsung kira-kira di masyarakat. Kira-kira itu Mas. Baik, iya. Tapi saya sebenarnya menyampaikan bahwa Iya, ini yang paling penting adalah bagaimana aksi di masyarakat itu sendiri ya. Dan besok, tempatnya sama ya Mbak tadi di sini ya? Atau di mana ya? di Taman Kuning. Besok itu ada sesi tentang anticipatory action juga. Jadi ini jika ada yang ingin ikut masuk, itu ada satu sesi khusus membahas tentang apa itu aksi antisipatif. Ada kalau nggak salah di jadwalnya sudah. Jadi bagus kita lihat. Terima kasih Mas Ivan. Nanti sebelum saya evaluasi ke Ibu Dosen ini, makanan kita, tapi hujan ya. Bapak ini datang kok terang. Loh, Bapak ada betul-betul bukan mobil, saya Bapak bagaimana? Oh sudah tidak jalan. Pak sini hujan. Iya, saya selatan. Waduh, luar biasa ini. Baca awan saja sudah cukup. Saya pengen nanya ke Pak Indra Saudaramu. Nah, banyak informasi yang beredar nih, terutama mungkin teman-teman Sibat yang punya WhatsApp itu akan menerima dari BMKG tentang perakiraan cuaca hujan, ekstrim, kemudian ada angin puting beliung dan sebagainya. Banyak sekali. Wonten nopo niku Pak? Ada apa ini Pak sebenarnya? Apakah kemudian yang dirilis oleh BMKG itu memang merupakan potensi atau ancaman bencana terutama hidrometeorologi dalam hal ini? Monggo silakan Pak. Baik, makasih Pak Wayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua
sobat Sibat yang saya hormati. Benar gini Pak, sobat Sibat ya Pak ya. Saya senang sekali bisa hadir di lingkungan Bapak Ibu semua, terlibat dalam kegiatan yang memberikan banyak manfaat pada masyarakat sekitar. Pak, itu terlibat langsung dalam mengurangi risiko ketika terjadi bencana. Kuat masyarakat ketika menghadapi bencana. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Pak Wahyu tadi, mungkin Pak Wahyu, saya perkenalkan diri. Walaupun tadi sudah diperkenalkan, saya dari BMKG Jakarta, BMKG Pusat. Sekilas tentang BMKG, dari namanya saja Bapak Ibu itu sudah tahu tugasnya. Meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, yang pertama itu meteorologi berkaitan dengan cuaca, Bapak Ibu. Kondisi hari ini seperti apa ya, curah hujan, gitu kan. Yang kedua klimatologi. Nah, klimatologi ini untuk panjang waktu dibandingkan cuaca. Itu bulanan, musim, gitu kan. Kualitas udara juga masuk di klimatologi. Jika kemarau, kualitas udara kita turun, gitu kan. Banyak pencemaran udara, itu ada intensitas klimatologi yang kita miliki. Yang terakhir, yaitu geofisika. Ini mungkin juga ya terkait dengan bentuk ini. Dan satu lagi dan Pak Wahyu yang megatrust itu ada di geofisika untuk tupoksinya. Jadi ada tiga substansi yang menjadi tugas BMKG. Sekarang tahun 2024 ini kita mendapat satu ini Pak Bu, yaitu apa yang ONC. Ya ONC. Ya, memang kegiatan bencanaan masuk yang politik yang misalnya tahun depan, sekarang semuanya itu berada di BMKG juga. Mulai 2024 yang yang sebelumnya itu ada di BPP atau BPP, mulai 2024 itu sudah menjadi bagian dari tupoksinya BMKG. Itu gambaran BMKG. Jadi sudah penambahan amanah dari pemerintah kepada BMKG melaksanakan tugas ini. Kembali ke pertanyaan Pak Wahyu tadi, kondisi kita saat ini. Saya mau sedikit tentang yang kita rasakan. Hujan, panas ya. Ini kita sedang dan produksi saya gitu kan. Belum Bapak Ibu saya masuk kita masalah bukan hanya kita, tetapi ini kan kita ini adalah kita di bidang perdagangan, kemudian juga melihat proses dinamika ini Pak, kan. Dan Allah kita ekonomi dunia terus Allah mengeluarkan apa yang akan kita lakukan masih siapa yang kita seperti untuk depan. Sebenarnya misalnya tetap yang kita bukan termasuk yang antisipasi dan kita bersifat terhadap perkembangan ekonomi dunia. Yang itu ya kecerdasan masalah apa ya kebanyakan apa dengan ini masalah isu yang sentral di negara satu setelah itu bahwa pengguna Islam itu adalah maksudnya apa Tuhan betul dan juga kejadian cuaca sendiri itu adalah buah kesudahan membuat itu kita dengan berjalan tetapi juga sektor-sektor lain kesehatan ya dagangan yang perlu dikasih 10 tahun ke depan. Dari perubahan iklim tadi kita bergerak ke cuaca ekstrim, cuaca ekstrim
sering terjadi psikotrosis katanya Pak Wahyu tadi, terus berdampak menjadi banjir gitu ya. Salah satu penyebab dari perubahan iklim ada beberapa hal yang dihasilkan di atau yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim itu utamanya adalah dari kajian itu mungkin saja. Harus menjadi kemudian nah contohnya menyebabkan sebagian sedang sini terus 10 kawasan masyarakat yang di sekitar kita ini. Dan mungkin itu kan dan itu menyebabkan memudahkan terjadinya luapan yang panas dan memudahkan terjadinya apa karena terjadinya air itu apa ke air lautnya. Dari sana kita bisa melihat Bapak Ibu. Jadi setiap ini itu jutaan ton es mencair gitu. Dan kita di Indonesia sendiri juga punya sebenarnya es, yaitu di Jaya Jaya. Dan itu menunjukkan kebaikan. Sehingga kita berarti sebagai lapisan es abadi. Tapi 2022 dari sekarang itu akan ya, dan kita perhatikan sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim sampai dampak berbagai cuaca ekstrem yang meningkat. Saya paham tadi dari Pak Wahab berkaitan dengan megatrust. Kalau megatrust ini itu adalah potensi kejadian gempa bumi yang kekuatannya sangat besar, ke sekitar 8 sekian skala Richter. Kalau kita lihat berapa mungkin Bapak Ibu? Ah ya tepat 2004. Jadi itu kan sekitar 9 ya skala Richter. Yang seperti itu yang didefinisikan sebagai sebagai megatrust. Dan tidak semua wilayah potensi terjadinya megatrust. Daerah tertentu. Wah, bagaimana kita menyampaikan ini? Mungkin tugas Bapak Ibu juga nanti ke masyarakat sekitar menenangkan bahwa megatrust itu adalah potensi. Kenapa bisa potensi? Karena ratusan tahun yang lalu di daerah-daerah tersebut pernah terjadi gempa yang kuat tadi. Dan tidak semua daerah itu merupakan daerah yang rawan gempa. Dia gampang terjadi gempa kalau ada tumbuhan lempeng yang ada di bawah. Dan seperti di sepanjang pantai barat Sumatera, di Selat Sunda ya, di selatannya Jawa. Dan dari identifikasi catatan kita, itu kan ada siklus ya. Seperti tadi, itu ada problemnya ketika tumbuhan itu membuat gempa. Dan apa yang kita sampaikan adalah agar masyarakat yang di sekitar sana siaga, bahwa daerah dia itu ada potensi gempa besar. Bukan kita menakut-nakuti, tetapi kita juga harus antisipasi siaga. Menyiapkan apa yang harus kita siapkan? Menyiapkan contohnya mungkin Bu kita akan lebih detail nanti. Menyiapkan bahwa kita harus kalau membangun itu apalagi yang tinggi yang tahan gempa. Yang relatif kuat terhadap gempa kuat. Terus jika ada potensi tsunami, kita sudah tahu langkahnya, kemana kita akan melakukan eksekusi, kemana kita akan menyelamatkan atau shelternya. Jadi jangan sampai ada tsunami, kita masih bingung nih. Wah ini kemana gitu ya. Kalau kita sudah siap, tentu kita sudah punya tuh question route-nya, rute, mana kita lari secepatnya. Karena waktunya itu hanya berapa menit. Waktu aman kita untuk menyelamatkan diri itu kan golden time ya. Jadi hanya berapa menit kita harus sampai ke shelter. Jadi agar kita tahu, kita harus berlatih gitu ya, menyiapkan shelternya. Nah, mungkin seperti itu gambarannya Pak Wahyu pengantar ini kita siap. Terima kasih Pak Wahyu. Nah, baik Bapak Pak Ida, terima kasih. Memang kita akan bicara dua hal ya kalau tadi disampaikan. Ada tentang ancaman yang bisa diperkirakan dan ada ancaman yang tidak bisa diperkirakan. Nah, mungkin kita bicara yang bisa diperkirakan dulu ya. Itu ada angin, apalagi hujan, apalagi banjir, ada lagi topan, kekeringan, gitu ya.
akan kita bicarakan untuk sesi pagi ini. Dan terima kasih Pak. Sebelumnya Pak, saya mau ngecek nih. Tadi Mbak Teti udah ngomong bahwa ada yang boleh nanya. Hanya ngecek aja. Kira-kira dari 10.000 orang ini ada yang mau nanya nggak? Oh masih banyak Pak yang mau nanya ternyata. Hanya ngecek aja. Sabar Pak, sabar. Jangan digas. Kalau Pak Arifin, oh coba gas gitu kan. Ya, baik. Tapi ada nggak yang mau tanya ke Pak untuk Pak Vijay siapa? Ada nggak? Oh ada ternyata Pak Vijay lah. Masih ada. Bahasa Inggris loh. Ada versi ternyata. Ada yang mau nanya ke Mas Ridwan? Wah nggak berani. Waduh, kalau ya, kalau ya, buat siapa? Pertanyaan buat siapa nih? Buat siapa dulu? Saya mau, Bapak monggo silakan duduk dulu. Nanti kita teruskan untuk pertanyaan Pak Indra ya. Tapi kira-kira ada nggak satu hal saja yang ingin ditanyakan dari Pak Vijay? Pak Vijay, silakan pilih siapa yang mau ditanya. Ya, everyone is have option Pak. Yang mana Pak? Which one? Yeah? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teresia Suminarsih dari Sibat Surakarta. Yang ingin saya tanyakan, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah jaringan komunikasi terbesar di dunia. Yang ingin saya tanyakan, apa misinya? Wih, Nuwun. misi loh, ini kayak ada ART perusahaan ya kayak jadinya ya. Makasih Mbak. Monggo Pak. Saving lives and changing minds. Saving lives and changing minds. Misi kami adalah menyelamatkan hidup dan merubah pemikiran. Alright? Itu. That's it. That itself is very, very huge. Okay. When I say saving lives, whatever you do on the ground, as CBAT volunteers, is also supported from the Federation. Not only the Federation, but many others. Our job is to ensure that the people's lives are actually saved in times of disasters and crisis. Ya, mungkin statementnya misinya terlihat sederhana ya, tetapi ini adalah tugas yang sulit sebagai Federasi Palang Merah dan juga Palang Merah Indonesia. Tugas kami adalah memastikan bahwa hidup itu bisa terselamatkan pada masa bencana. Changing mind. There is a lot of misunderstanding or misconception about vaccination during COVID. Right? Do you accept that? Merubah pemikiran ini juga sesuatu yang sulit. Bapak Ibu ingat bahwa ketika masa pandemi itu kita banyak sekali hoax-hoax yang ada di masyarakat. Betul? There is a need for changing the mindset and get yourself and your family vaccinated. Nah, salah satu hoax tadi itu kan adalah tentang vaksinasi. Kebutuhan untuk merubah pikiran adalah bagaimana masyarakat yang tadinya berpikiran bahwa vaksinasi itu berbahaya untuk mau vaksinasi. So there were also some misunderstanding about why should we work, why should we invest on anticipatory action. We are already providing response support. What is the need for anticipatory action? Ada juga kesalahpahaman tentang bagaimana apa sih sebenarnya kebutuhan untuk melakukan aksi antisipasi. Kenapa nggak langsung respon aja gitu? Iya nggak?
right? And there were also a bit of misunderstanding or misapprehension about why should we actually communicate with female volunteers or female family members or the children in the family. Ada juga kesalahpahaman, contohnya kenapa kita harus berkomunikasi dengan apa perempuan yang ada di rumah tangga atau anak tersebut. Kenapa nggak bukan bapaknya aja gitu? Because disasters affect everybody, but disasters affect you differently and you different. Karena bencana itu mempengaruhi semua orang dengan berbeda. Dia mempengaruhi bapak sama ibu itu punya resiko yang berbeda. And your children different. Dan tentunya anak-anak dari bapak ibu ini berbeda. So there is a need for breaking these misconceptions and misunderstanding. That's why saving lives and changing minds. That is the mission, and it includes many things. Dan oleh sebab itu ada kebutuhan untuk merubah kesalahpahaman ini dengan cara merubah pemikiran kita. Oleh sebab itu itulah misi kami menyelamatkan nyawa dan merubah pemikiran. My last sentence, in doing so, we work through the PMA. Dan kami melakukan semuanya dengan melalui Palang Merah Indonesia. Iya, terima kasih. Sabar, Pak. Tapi ya ada, terima kasih Ibu Sinten mau nggih? Bu Teresia Surakarta nggih. Nggih. Terima kasih Pak Vijay. Saya akan lanjut dulu ke Pak Indra ya. Tadi sudah disebutkan tentang perkiraan cuaca, bagaimana kemudian sekarang udah nampak ya. Tadi pagi hujan, sekarang Pak Indra sudah mengalami perubahan cuaca sekarang agak panas. Bapak kalau mau pindah sini boleh Pak, karena agak panas Pak. Oh enggak apa-apa ya. Udah tahan ya Pak. Sudah biasa ya Pak ya dengan perubahan iklim. Iya. Baik. Ada banyak hal yang kemudian diketahui atau kemudian diterima pesannya oleh teman-teman Sibat melalui biasanya sosial, Instagram. Ada yang punya Instagram? Oh ada punya semua. Atau Facebook dan yang lainnya. Lalu sebenarnya bagaimana sih BMKG mengeluarkan informasi ini? Karena kadang informasinya kadang hoax katanya barusan Pak. Dan mereka ini percaya. Bagaimana sih kemudian melihat informasi yang bisa dipercaya dan dari mana sumbernya? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Wahyu. Baik itu pelajaran cuaca, peringatan dini untuk iklim ekstrim, dan juga informasi gempa ya. Ini yang tadi Pak Wahyu kan kita bagi dua tuh, yang bisa diprediksi dan yang tidak bisa diprediksi. Kalau informasi yang terkait dengan cuaca, peringatan dini iklim itu adalah sesuatu yang sudah disimulasikan dengan model numerik atau pengolahan data sehingga bisa diprediksi. Sedangkan gempa bumi dan tsunami itu adalah hal yang belum bisa diprediksi. Jadi bagaimana BMKG melaksanakan atau menyiapkan informasi tadi? Ini kita mulai dari jaringan pengamatan. Untuk menghasilkan informasi tersebut, BMKG memasang berbagai peralatan pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu syarat-syaratnya ada. Untuk titik pengamatan hujan, suhu kita memasang di radius tertentu dan di lokasi-lokasi tertentu. Sedangkan untuk sensor gempa bumi, kita memilih di titik-titik yang memenuhi syarat seperti yang batuannya kuat. Kenapa seperti itu? Jangan sampai hanya karena truk yang lewat atau ada alat berat yang lewat malah yang bunyinya seolah-olah itu informasi gempa. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Dari data-data tersebut diolah dengan komputerisasi ya, menggunakan metode-metode ilmiah sehingga didapatkan informasi. Ada yang informasi rutin. Ketika informasi tadi itu munculnya nilainya cukup tinggi, analisis kita itu yang kita sebut dengan potensi ekstrim atau potensi kondisi yang tidak normal. Curah hujan lebat, curah hujan ekstrim, ya kan, peringatan dini kekeringan meteorologis, banjir, longsor. Itu yang kita diseminasikan melalui berbagai kanal. Sekarang yang paling sering atau umum kita gunakan adalah sosial media.
samping situs web ya, sosial media seperti IG, terus yang satu lagi adalah aplikasi di Android maupun di yang BMKG. Nah, jadi kalau ketika ada gempa itu trafficnya meningkat dulu sebelum ada sosial media ini. Ketika ada gempa itu telepon di kantor itu tidak berhenti dulu. Susah banget kita sendiri yang ini termasuk kalau dulu masih kita masih mengandalkan SMS. Itu datang masuknya itu agak lambat tuh, delaynya bisa sampai berapa menit ya karena dulu kan trafficnya tidak seperti ini ya, ininya streamingnya tidak seperti sekarang bandwidthnya. Nah kita bersyukur kemajuan teknologi bisa membantu. Nah sebenarnya dalam penyiapan informasi peringatan dini BMKG ini tidak berperan sendiri. Jadi di PBB itu setidaknya untuk peringatan dini ini ada 4 pilarnya. Mulai, tidak semua ini ya, tidak semuanya diini oleh BMKG. Ada yang kita mulai dengan pengetahuan risiko bencana, ya. Itu BNPB lead-nya di situ. Terus ada yang berkaitan dengan peringatan dini dan monitoring pengetahuan dan observasi, itu BMKG ya untuk nasional. Terus ada diseminasi informasi, mengirimkan komunikasi agar apa yang menjadi peringatan dini yang ekstrim tadi sampai ke masyarakat, itu kan ada media komunikasinya dan itu harus dipastikan bahwa itu bukan hoax, ya kan? Bahwa informasi itu sampai tepat waktu. Yang terakhir, ini perannya Bapak Ibu, salah satunya PMI, yaitu kesiapsiagaan masyarakat dan juga kapasitas masyarakat merespon kalau terjadi bencana. Jadi ada 4 pilar yang tidak bisa berdiri sendiri kalau kita ingin mengurangi risiko bencana tadi. Dan 4 pilar ini bukan hanya istilah dalam bahasa orang Medan itu pandai-pandainya BMKG atau orang Indonesia, tetapi ini merupakan 4 pilar yang diterjemahkan secara internasional. Bukan hanya di kita, tetapi secara internasional untuk pengurangan risiko bencana ya 4 pilar ini. Jadi mungkin di internasional itu untuk peran yang dijalankan oleh BMKG itu oleh WMO ya, yang tadi BNPB itu UNDP atau apa, terus yang komunikasi itu ITU ya, terus yang untuk peningkatan pemahaman masyarakat, kesiapsiagaan itu EFRC. Jadi semuanya itu harus saling sinergi, Bapak, agar tujuan kita menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan tetangga kita, keluarga kita itu ketika terjadi bencana bisa optimal. Terus begitu, Pak. Baik, tapi tadi satu hal tentang hoax ya. Lalu misalnya nih, Ibu siapa Bu namanya? Ibu Anita menerima satu pesan yang ada perkiraan angin akan besar sekali malam ini gitu kan, dan kemudian langsung diteruskan tanpa kemudian ngecek lagi. Nah, kira-kira bagaimana apa ya, saran misalnya dari BMKG tentang hal ini? Atau mana yang kemudian bisa dipercaya? Di tingkat nasional BMKG, BNPB, ya kan? Tetapi di tingkat provinsi, kabupaten kota, kalau BMKG memang tidak sebanyak BNPB. Di BPBD kan ada di provinsi, ada di semua kabupaten kota. Jadi saluran informasi kita ini salah satunya stakeholder yang meneruskan itu yaitu BPBD dan baik itu provinsi dan kabupaten kota. Kalau Bapak Ibu berada di grup WA atau ini komunitas itu bisa dikonfirmasi ke sana. Dan satu hal, kalau dulu di website BMKG itu mungkin pasif, hanya memberikan informasi. Sekarang kita sudah menyediakan fasilitas interaktif. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi yang perlu diklarifikasi ke BMKG, misalnya terkait dengan gempa, ya, sekarang sudah ada fiturnya atau fasilitasnya untuk bertanya. Jadi kalau Bapak buka websitenya BMKG, itu sudah ada bertanya ke admin atau tugas di BMKG. Sehingga jika Bapak Ibu mendapatkan informasi tadi, bisa langsung bertanya di sana. Ada di websitenya. Itu salah satunya. Jadi kalau di daerah BPBD itu bisa dimanfaatkan untuk diklarifikasi. Kalau untuk langsung ke BMKG ada fasilitas di website untuk tanya jawab di sana. Itu juga responnya standby 24 jam.
Dan itu Pak. Baik, terima kasih Pak Indra. Saya mau geser ke Bu Prasinta kalau begitu. Bu, tadi apa namanya yang disampaikan oleh Pak Indra tentang perkiraan cuaca, em, apa tentang hujan, angin, terkait dengan hidrometeorologi, dan di belakang atau di depan kita semua itu ada tentang aksi merespon peringatan dini atau AMPD gitu kan. Nah, pengen tahu Ibu menurut kalau AMPD menurut BNPB itu seperti apa sebenarnya Bu? Karena kami pengen tahu dari teman-teman Sibat teman nih. Lalu kita AMPD gimana nih ya? Monggo Ibu, dan kemudian mungkin nyambung sekalian Ibu jika berkenan. Tadi Pak Indra juga sudah menyampaikan tentang informasi yang kemudian apa namanya terlinkkan, tersambungkan sebenarnya ke BPBD. Lah bagaimana kemudian hal ini direalisasikan juga oleh BNPB? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambah dari perkenalan ya, Mas ya. Jadi Oh iya. sebetulnya saya ini udah nggak asing banget ketemu dengan teman-teman dan masyarakat kali kerja itu di dunia masyarakat tahu masyarakat terasing gitu. Nah, saya 12 tahun tuh. 12 tahun melanglang buana dari Aceh sampai Papua, ketemu dengan masyarakat Asmat, Dani, suku anak dalam, terus kemudian suku Wajo dan sebagainya, Bajo. Nah, kemudian dari situ saya pindah ke HAM. Nah, waktu itu lagi genting-gentingnya masalah HAM ya. Itu juga dimana waktu saya profiling itu ya namanya istilahnya lagi berdiri gini didorong juga pernah itu ada apa istilahnya ada senjata terbang, saya nggak tahu nggak ngeliat apa senjata itu ada senjata terbang katanya didorong ya jatuh ke sini, kok bapak dorong saya ya saya salah apa gitu. Nah, ya terus dari situ saya pindah ke BNPB. Nah, sama juga dengan lingkungan banyak orang. Buat saya sih ini nambah teman ya. Saya jadi senang untuk belajar. Baik, tadi pertanyaan Bapak terkait dengan eh, aksi apa? Di merespon peringatan Aksi dini. merespon peringatan dini. Nah, kalau tadi dari BMKG sudah menyampaikan, kalau di kami mengistilahkan bahwa kegiatan BMKG itu lebih kepada upstream ya. Kalau kita BNPB lebih kepada downstream yang terkait dengan masyarakat. BMKG tentunya dia peringatan dini terhadap ancaman atau hasrat atau apa, yang kemungkinan akan terjadinya bahaya. Eh, Sedikit contoh yang kayak kemarin disampaikan mengenai megatrust ya Pak ya, itu masyarakat sempat heboh. Sebetulnya itu potensi, itu bukan bencana. Nah ini juga agak agak ke lingkungan juga kita BNPB dan BBBD menanggapi dan akhirnya kita membuat peringatan dini juga dalam bentuk surat bahwa BBBD untuk menyebarkan atau menginformasikan kepada SKPD lainnya untuk kesiapsiagaan diantaranya mengecek kembali alat yang ada atau sirine yang ada, mengecek juga peralatan yang terkait dengan bencana. Yang paling penting adalah kesiapan sumber daya manusia. Nah, itu dilakukan dengan apel siaga dan simulasi. Dan beberapa daerah khususnya kemarin yang memiliki ancaman tsunami melakukan itu. Kebetulan saya dapat di daerah Banyuwangi, di mana Banyuwangi itu pernah mengalami tsunami di tahun 1994 ya Pak ya, kalau nggak salah. Jadi saya sebelum Aceh memperingati 20 tahun, saya sudah memperingati 30 tahun tsunami di Banyuwangi. Ya, Besar Bu. korbannya kalau nggak salah 209 dan 23 hilang. Bahkan ada monumennya. Saya nggak tahu di sini apakah ada yang Jawa Timur atau Jawa Banyuwangi. Timur, Banyuwangi. Benar ya Pak ya? Iya, sip. Ya,
Itu antara lain. Jadi bagaimana istilahnya kita ini nanti mengajak semua teman-teman dari organisasi ya salah satunya PRI untuk sama-sama bagaimana kita melakukan upaya-upaya baik penguatan di masyarakat maupun di pemerintahnya melakukan pendampingan dan peran penting dari teman-teman Sibat ini sebetulnya bisa di semua fase ya, pra, pada saat, dan pasca. Kalau yang terkait dengan merespon peringatan dini, tentunya juga ada beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan. Misalnya bisa mengajak masyarakat atau memberi pemahaman terhadap masyarakat terhadap bencana, kemudian juga melakukan edukasi, kemudian juga bisa memberikan pendampingan. Nah, sebetulnya banyak dan kita juga Renkon itu bukan hanya di level kabupaten, tapi juga di desa ada Renkon desa, ada peta desa. Bukannya kita tidak percaya terhadap peta yang ada, kita di BNPB sebetulnya sudah ada peta risiko bencana 1:5.000. Jadi bisa terlihat dengan jelas daerah-daerah aman mana saja yang bisa kita ketahui. Atau minimal Bapak Ibu bisa mendownload Inaris. Di situ bisa terlihat ancaman yang ada di sekitar wilayah Bapak Ibu atau sekarang Bapak Ibu ini ada di Kebumen. Kira-kira ancaman apa aja yang ada. Nah ini personal Inaris personal itu bisa di-download. Dan juga kita menginginkan benar yang tadi Pak Wahyu ya, Pak Wahyu menyampaikan kita lebih mengutamakan bagaimana melibatkan perempuan dalam hal pengurangan risiko bencana. Kita sudah kan kita kan ada di sana ya, ada di sana, kemudian juga ada Katana, keluarga tangguh bencana, dan kita juga mengupayakan sebetulnya faktor keselamatan fans yang terbesar adalah dalam diri sendiri. Ya, kalau kita paham terhadap ancaman dan kemana harus lari, kemana harus menyelamatkan diri, itu pastinya dengan sendirinya kita akan membantu keluarga. Nah, bahkan kita juga sudah ada dalam rangka untuk kesiapsiagaan melibatkan kelompok-kelompok atau kaum inklusi, disabilitas. Peringatan dini juga kita pasang untuk khusus disabilitas yang misalnya tidak mendengar karena sirine yang ditimbulkan ini kan untuk orang yang maaf tidak bisa melihat itu tidak nggak bisa ini dia pakai lampu. Jadi kita sekarang peringatan dini dilengkapi dengan lampu. Jadi peringatan dini yang di BNPB lebih kepada aksi dini. Bagaimana nanti informasi dari BMKG diterima oleh Pusdalop. Di Pusdalop ini adalah informasi atau laporan yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan akan kemana masyarakat lari dan apakah ini sifatnya segera atau istilahnya masih ada waktu ya untuk menyelamatkan diri lah intinya. Jadi itu yang istilahnya membedakan bahwa kegiatan kita itu tidak ada yang tumpang tindih, malah bersaling bersinergi. Demikian juga dengan PMI. Saya sebetulnya kenal PMI udah lama ya. Di mana dulu teman-teman PMI itu Mas Ida, terus Mas Tia untuk membentuk klaster logistik. Nah, saya kira kalau misalnya ke Bapak Ibu nanya, Bu, saya ada di mana? Bisa berperan apa? Saya melihat di pertanyaan tadi saya tahu ini nyontek jadi peran atau profesionalisme dari Bapak Ibu yang miliki ada 26 di dalam Perda BNPB nomor 1 tahun 2011. Jadi nanti monggo bisa nanti ditanya, saya juga bawa staff Mas Kiril untuk bisa memberikan informasi lebih detail dan hari Rabu dan Kamis nanti ada Pak Sunarso akan lebih detail menjelaskan aksi antisipasi. Sebetulnya apa yang kita kerjakan itu sudah merupakan satu bentuk aksi ya. Bagaimana kegiatan kita ini harus kita
darurat dan apa istilahnya pemulihan atau menuju ke pemulihan darurat. Nah, ini kemarin kita bersama dengan teman-teman juga merumuskan antara apa istilahnya kesiapsiagaan yang dilakukan dengan siaga darurat. Ini kan bedanya tipis banget ya. Nah, ini yang lagi kita rumuskan. Dan memang aksi antisipasi ini sebetulnya sudah digaungkan oleh ASEAN. Kita harus melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi ini lebih diperluas lagi. Saya rasa itu dulu Pak Wahyu. Nanti kita bisa kupas habis. Ya, terima kasih Ibu. Kali yang disampaikan Ibu tentang ada peringatan dini yang memang disiapkan untuk teman-teman atau kelompok disabilitas ya. Karena ini Bapak Ibu teman-teman sobat, disabilitas itu tidak kemudian hanya melihat dari sisi fisik bahwa tidak bisa jalan misalnya, tapi juga ada banyak hal yang menjadi hambatan bagi teman-teman yang mungkin memang kebutuhan khusus dalam hal ini. Misalnya adalah tentang yang tidak bisa mendengar, tadi Ibu sampaikan menggunakan lampu ya Bu ya, lampu bahannya, sehingga ini akan menjadi hal yang perlu dipikirkan bersama-sama sih. Dari perlu dipikirkan bersama-sama, terutama di masyarakat tentang bagaimana menghadapi ancaman tersebut dan kemudian agar ancaman tersebut bisa diterima juga dengan baik oleh semua komponen masyarakat, oleh teman-teman Sibat. Tetapi ada banyak komponen masyarakat yang memang membutuhkan perangkat atau piranti khusus. Mungkin juga kalau Bapak Ibu teman-teman Sibat tahu, lansia misalnya. Lansia itu ada potensi ada 2 disabilitas di sana. Kurang bisa mendengar dan akan fungsi penglihatannya akan semakin turun. Dan ini akan menjadi hal yang menarik juga untuk dibahas. Menarik bukan berarti apa, tentu menarik yang nanti kita harus lebih memperhatikan hal tersebut begitu, Bu. Seluruh Jawa sudah melakukan vaksinasi untuk lansia. Oh, hampir seluruh Jawa nih. Iya. Melakukan Khususnya di Jogja, Ya. kemudian sekitar Jogja itu sudah melakukan upaya-upaya untuk penyelamatan simulasi. Ya. Jadi kita juga sudah punya renkon anak. Ya, jadi melibatkan anak dan juga untuk apa istilahnya melibatkan juga lansia. Jadi kita kadang-kadang kan kita ketika bencana kan kita kadang-kadang nggak tahu nih keinginan anak apa gitu. Dan kita tidak mungkin membiarkan anak dalam satu pengungsian dengan waktu yang lama. Dan kita juga menyarankan adanya sister school selain sister village. Nah, itu yang kita harus apa istilahnya lebih kita kembangkan lagi. baik, terima kasih. Jadi PR-nya itu banyak ternyata. Tapi yang sudah dilakukan juga ternyata banyak. Nah, ini kayaknya harus rajin membaca ya Bu ya. Ibu saja harus bawa catatan gitu ya. Kemudian, iya biar lupa, betul. Sama, semua harus kemudian rajin untuk kemudian membaca referensi yang ada. Bapak Ibu punya gadget, handphone yang kemudian jangan buka TikTok terus. Sekali-sekali buka linknya PMI. Betul Mas? PMI.or.id. Nah, itu .id. Nah, di situ banyak sekali informasi terkait dengan kebencanaan. Oke ya? Sekarang boleh mereka bertanya atau Mbak mau nanya? Atau Bapak Ibu ada yang mau nanya? Enggak, baik. Sedikit Mas, Oh iya, ya silakan. mungkin bisa nanti teman-teman dari Sibat ini membuat kira-kira daerah yang potensi tsunami. Kita sudah lakukan di Sumatera Barat, di kota Padang, itu ada namanya Blue Lane atau safe zone. Jadi ketika tsunami itu ada, batas lari yang aman sampai mana, itu kita sudah ada. Nah, Perimeter gitu Bu, iya, aman. iya, Dan yang aman ketika lari ke sana. kita lari sampai batas yang kadang-kadang kan orang lari selari-larinya gitu. Oh iya. Nah, Ternyata bukan Ibu. iya, ada batas aman itu sebetulnya safe zone
atau Blue Lamp itu bukan hanya ada di di jalan-jalan aja, tapi di tiang-tiang juga bisa dibuat gitu. Baik. Larinya ke depan. Baik ya. Baik, kita akan balik ke AMPD tentang aksi merespon peringatan dini. Karena tadi Ibu sebutkan bahwa itu sebenarnya sudah dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana kan ya berarti ya. Kayak tadi di awal Pak Wijo menanyakan siapa bawa payung dan siapa yang bawa jas hujan misalnya seperti itu. Sedia payung sebelum hujan, ternyata pantun itu ini AMPD juga kayaknya. Sedia payung sebelum hujan. Baik, silakan. Satu dua ini nomor dua loh ya malah. Dua dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan nama, ya, kemudian dari mana, kemudian disampaikan pertanyaan ke siapa, dan pertanyaan satu aja ya, soalnya banyak. Satu aja. Iki kita ngobrol dulu gimana? Kalau saya baik, terima kasih. Iya. Untuk Pak Uce, mohon maaf, ini lintasnya kan lintas dua ya kan? Itu saya aktif melakukan tentang pelanggaran hukum Israel. Ya, mohon maaf ini agak serius ini. Iya betul, iya betul. Iya betul. Iya oke. Begini, Pak Uce yang terhormat, kita di Jawa selalu diagung-agungkan untuk merubah mindset dalam rangka untuk ketahanan iklim dalam hal mengurangi rumah kaca tadi itu, ya toh. Akibat munculnya rumah kaca itu kan bagian dari perang, asap perang ini. Kita seolah pressure untuk merubah iklim, tapi bagian sana kok wow untuk melakukan munculnya rumah kaca atau CO2, CO2 itu satu. Yang Pak Vijay, apa yang dilakukan secara kata mau berangkat itu Pak Vijay. Pada sosial Indra, program iklim. Terkait program iklim, Pak. Desa kami di pinggir laut sesar. Baru saya berterima kasih. Sering ada sebuah seperti ini, dan saya sudah aksi untuk melakukan itu semua antisipasinya. Saya itu dalam rangka program iklim anginnya kencang. Terus saja saya mengembangkan namanya pengembangan silvo seri dalam rangka pengembangan finance. Ancaman saya adalah angin. Akhirnya saya merubah mindset, saya membuat silvo seri dalam rangka untuk mengembangkan namanya barang kualitas internasional. Ini contohnya ada. Iklim saja yang kita kejar. Namun konsumsi untuk kita masyarakat harus diperhatikan. Jangan sampai terlewat. Supaya apa? Supaya negara kita menjadi sebuah negara kalau masalah garam. Kalau beras. Ini fakta. Sesuatu, iya, pertanyaannya untuk, ya. Pertanyaannya untuk ini, Bapak Indra. Nah, ya udah. Iya. Pertanyaannya adalah, apabila ada semacam itu, apa yang kita lakukan? Kata itu tadi, dan ekonomi. Yang kedua, munculnya megatrust. Terima kasih. Oke, baik ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu akan berrelasi kepada aksi merespon peringatan dini, di mana aksi merespon peringatan dini itu adalah setelah terjadinya pemicu ya, atau namanya pemicu, atau ada tanda-tanda lah katakanlah.
Oh, ada tanda nih dari BMKG, ada potensi apa namanya angin kencang, angin gede, angin ribut misalnya, atau hujan yang ekstrim. Lalu apa yang kemudian harus dilakukan? Mungkin, ya. Mbak silakan. Terima kasih. Nama Tri Anitawati dari Sibat Rembang. Tadi pertanyaan saya sudah kadung kempet di otak, Pak. Jadi saya agak melenceng dari ketentuan Bapak tadi. Sedikit aja. Bencana itu kan ada sebabnya ada dua, dari alam itu sendiri dan dari perilaku manusia. Baik dari PMI, dari BNPB, dan dari IFRC. Kalau saya simpulkan secara pemahaman saya, lebih kepada tindakan antisipasi dan menghadapi bencana. Tapi terkadang kita lupa bahwa segala hal yang terjadi itu ada sebab akibat. Kenapa kita tidak fokus ke akar penyebab tanpa kita melupakan apa yang sedang terjadi. Jadi Sibat adalah sebuah anak turunan dari PMI yang sebetulnya punya potensi besar dalam hal bukan saja untuk antisipasi tapi pencegahan. Jadi saya punya sedikit masukan apa PMI bisa membentuk satu anak lembaga lagi agar yang khusus fokus di pencegahan bencana, bukan penanggulangan, pencegahan. Simpel, kita banjir berkali-kali banjir dan semakin tahun banjir semakin besar. Tapi kita lupa banjir itu kenapa? Kalau itu karena sampah, maka kita harus jadi pionir bagaimana menyadarkan masyarakat Indonesia mengenai pengelolaan sampah dari awal sampai akhir. Gitu. Pertanyaan saya untuk Pak Ridwan, adalah, adakah kita punya peluang PMI untuk menciptakan lembaga baru yang lebih konsen ke pencegahan bencana? Terima kasih. Ini pemerintahan baru bakal pemerintahan ini kayak benar. Saya ke siapa dulu tadi? Ke Pak PJ dulu. Friends, the first difference was to the crisis in Palestine and Israel. See, how many of you are aware of the 7 fundamental principles? Ada berapa dari Bapak Ibu di sini yang tahu mengenai 7 prinsip kemanusiaan Palang Merah? Ayo yang ingat? Enggak ada yang tahu, Pak. Good. Just a handful, Pak. No problem. See, our work in the Red Cross, Red Crescent is guided by humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity, and universality. These are the 7 fundamental principles. We continue to condemn all kinds of crises, human-made crises across the world, whether it is Palestine, Israel, or Russia, Ukraine, or in Myanmar, or in Afghanistan, or in any other Sudan, or any other part of the world, for that matter. We don't have to actually separate out a single crisis. Ya, Bapak, kami sebagai dari Kepala Merahan itu pekerjaan kami itu dituntun oleh 7 prinsip kemanusiaan yang tadi sudah dibacakan, kemanusiaan, netralitas, dan lain-lain. Dan kami dari sebagai Palang Merah itu baik di internasional maupun nasional itu memiliki posisi yang keras terhadap segala tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, baik itu di Israel, di Ukraina, di Sudan, di Myanmar, dimanapun di mana konflik dan perang itu terjadi. Jadi bukan di satu tempat saja. We continue to advocate for peace. We will not be a stakeholder or a participant in the crisis. We will continue to save the lives and we continue to change the mind, put our efforts in changing the mind.
why our mission is to save the life and change the mind. Balik lagi kepada tadi tujuan dari misi kami menyelamatkan manusia, kami melakukan advokasi ke pemerintah untuk hal ini. Ini juga berusaha mengubah pemikiran dan kami tidak akan mengambil berpartisipasi aktif dalam konflik tersebut. Jadi kembali lagi kepada misi kami tadi. And the second question, Tilman, is about why some parts of the country continue to aggregate what is that? World is still producing greenhouse gases, but others are not, very few people are actually advocating for green, what can we say, climate inducive or climate supportive activities. Let me give a brief example. When a child is born in a family, how does the child grow? You know, child starts, maybe it starts moving, travel, then start walking, and then run. Am I right? Jadi saya ingin memberikan suatu contoh. Jadi ketika bayi itu lahir, kan kita bisa melihat perkembangannya kita dari dia bisa mulai nangis, terus dia merangkak, lalu dia bisa berjalan pelan-pelan, lalu dia bisa berlari dan lain-lain. Have you seen a child just born in the hospital and start running? Ada yang pernah melihat anak yang baru lahir tiba-tiba bisa lari? Dari rumah sakit? What I mean to say is that, what I mean to say is that, yes, there are actually differences in some parts not only in the country, I wouldn't say only Indonesia, across the world. Some parts of the world are still producing non-climate friendly products, and some are advocating for climate friendly products. Take some time. There is a need for investment. While as we do invest on your child, on sensitizing, orienting, there is a need for investment on the other side of the world also. It is taking place. Everybody is aware. Every one of us sitting here, including you and me, and the rest of the people in the world are affected by the climate. Okay? There is a need of the hour is to act upon it, and we are doing it. We will continue to do so. I'm sure the next generation will definitely see a much better world than what we see today. Kita mengakui bahwa memang untuk efek rumah kaca, walaupun memang kita di sini disuruh ditekan untuk membangun ketangguhan terhadap ketangguhan iklim, ada bagian dari bukan cuma di negara lain, tapi di Indonesia yang tetap memproduksi efek rumah kaca dan berkontribusi kepada krisis iklim ini gitu. Dan kami mengakui kami akan terus melakukan usaha-usaha baik itu advokasi, tapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk bisa berhadapan dengan efek-efek dampak-dampak perubahan iklim ini. Jadi semuanya bisa dilakukan secara bersamaan karena kita semua mendapatkan merasakan dampak yang sama. Baik, terima kasih. Terima kasih. Lanjut ya. Tentang sibat ini. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana PMI ke depan. Apa perlu kita menciptakan lembaga sendiri untuk yang khusus untuk pencegahan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa sibat ini memang perpanjangan tangan dari kita semua, PMI, dan itu teman-teman semua kan ada di tingkat masyarakat gitu ya. Sebenarnya apa yang diharapkan dari sana gitu. Sebenarnya sibat ini memang umumnya kan melakukan hal-hal aktivitas yang itu memang
pasti ada kaitannya dengan kita kegiatan-kegiatan kemanusiaan gitu ya. Dan khususnya untuk pencegahan itu juga sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Mungkin kalau yang saya ingat ya, mungkin di Batang gitu ya, mereka menanam mangrove dengan rumah edukasinya, dengan segala macamnya, budidaya kepitingnya dan lain secara ekonomi, ya misalnya itu salah satunya, itu juga kami sangat apresiasi. Dan itu juga menjadi aksi-aksi yang memang sudah dilakukan. Kemudian juga di wilayah-wilayah yang lain, mau di Aceh, mau di Lombok, itu juga teman-teman sangat kami apresiasi lah dalam upaya melakukan pencegahan. Tapi memang mungkin kalau misalnya Ibu tadi melihatnya lebih kepada upaya responsif, ya sebenarnya tidak juga gitu. Upaya respon ketika terjadi bencana ya memang harus gitu ya. Tapi bukan berarti kita melupakan yang namanya pencegahan. Memang kalau kita bilang survei orang lebih suka mana sih gitu ya, kaitannya pencegahan sama mungkin apa ya, lebih dari 50% lah orang yang kadang-kadang sifat ranking itu keluar gitu ya. Ketika ada sesuatu yang
Misalnya perubahan iklim itu diukur dari perubahan suhu. Dulu mungkin daerah Kebumen ini mungkin suhunya sekitar 26, 27 gitu ya, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika diukur di alat termometer ternyata 29, 30 derajat Celcius. Kita tidak begitu merasakan ininya langsung ya perubahannya, karena perubahannya berjalan secara lambat, tetapi perubahan itu ada. Implikasinya tadi ya perubahan curah hujan, kejadian juga cuaca ekstrim yang kita ini kan dampaknya. Dan hal lain yang menjadi tanda-tanda perubahan iklim itu tadi Bapak Ibu. Kita tuh punya yang namanya salju abadi di Jaya Wijaya sana Pak. Dulu kita, kami punya es abadi di Jaya Wijaya. Itu dari tahun 2001 sampai 2023. Itu kan tiap tahun diukur. BMKG kebetulan ikut bagian dari timnya Freeport. Mengukur ke sana ketebalan es itu. Nah, dulu diukur 2021, terus diukur 2023. Itu kurangnya sekitar 4 meter. Dan kalau penurunan itu terus, itu 2027, 2028 itu akan habis. Kita tidak akan punya lagi salju. Sebenarnya ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini juga terjadi di Gunungan Andes di Amerika Selatan. Itu cairan es glasernya luas dan menjadi sumber air minum untuk ini Pak Lionel Messi keluarganya, Argentina, ada beberapa negara di sana ya. Jadi itu risikonya. Itu merupakan tanda-tanda perubahan iklim. Jadi tanda-tanda yang jelas. Terus yang berikutnya megatrust tadi yang terakhir. Megatrust seperti yang kami sampaikan tadi ini kan fenomena yang dipicu atau berkaitan dengan gempa bumi. Megatrust ini terjadi ketika tumbukan lempeng yang ada di lapisan bawah permukaan bumi ini saling menumbuk. Jadi sebenarnya kita ini bergerak, di lempeng-lempeng ini bergerak. Setiap saat dia bergerak, cuma kecepatannya kecil, hanya berapa mili. Tapi ukurannya besar Pak, ribuan kilometer. Nah, ketika dia bergerak, menumbuk gitu, tumbukan, terjadi pelepasan energi, terjadi crack itu disitulah terjadi gempa bumi. Nah, namun sampai saat ini belum ada teknologi yang cukup bisa dipercaya. Sudah ada kajian, sudah ada penelitian tentang prediksi gempa, tetapi ya belum dianggap cukup akurat dibandingkan prediksi cuaca atau apa untuk disampaikan ke publik, ke masyarakat luas. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika BMKG lewat BNPB, lewat BPBD menyampaikan ini adalah zona megatrust, itu tujuannya agar masyarakat bisa lebih siap dan lebih hati-hati. Yang disampaikan Bu Deputi tadi, apa yang harus dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau Kalimantan, ya kita tidak pernah mengatakan Kalimantan itu zona megatrust. Seperti itu Pak. Tapi yang kita megatrust itu Pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa ada berapa segmennya, ini segmen megatrust. Berdasarkan kajian geologi, berdasarkan histori gempa, inilah zona-zona megatrust. Jadi masyarakat di sana ketika nanti ada megatrust atau yang akan terjadi itu seperti inilah, seperti ini. Dan negara siap dan siaga. Seperti itu Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak Indra. Jadi masih banyak waktu teman-teman Sibat untuk kemudian mempelajari beda antara mitigasi dengan adaptasi, kemudian pengurangan risiko bencana, dan kemudian tentang respon, dan satu lagi misalnya Ibu tadi sampaikan ada tiga tahap Ibu ya, tiga fase bencana misalnya, dan siap jaga, saat bencana, dan setelah bencana apa yang dilakukan. Jadi kita ada waktu sampai hari Jumat kalau nggak salah untuk banyak banyak belajar tentang hal itu, dan tidak menutup kemungkinan pmi.org.id di situ ada banyak informasinya ya Mas Ridwan terkait dengan beberapa hal tadi. Jadi memang ketika bicara bencana ya tidak hanya bencana saja, harus betul diketahui asalnya seperti apa, bagaimana kategorisasi fase dan sebagainya, dan banyak sekali ilmu di situ. Ibu ke Bu Deputi sedikit karena tadi disebutkan tentang ada PMI, kemudian ada BMKG juga, tapi terutama dengan PMI ini Bu. Adakah saran Ibu kira-kira bagaimana kemudian kita bisa atau PMI bisa kemudian bisa berkontribusi lebih, atau bagaimana kerjasama itu bisa ditingkatkan
antara BNPB dan PMI, terutama dalam aksi merespon peringatan dini ini. Karena tadi ada yang bilang, oh ini harus ada badan baru nih di PMI misalnya. Baik, terima kasih. Izin saya mungkin bisa menambah yang pertanyaan yang tadi yang mengenai. Jadi begini, kalau kita melihat bahwa upaya dari mitigasi itu kita bisa lihat dari dua sisi. Kalau mitigasi itu lebih sifatnya long term ya, jangka panjang. Tadi disampaikan bahwa bencana itu ada yang sifatnya alam, ada yang juga karena manusia. Nah, ketika kita bicara mitigasi yang sifatnya manusia, mungkin kita bisa melihat jangka panjangnya kita harus melihat kebijakan-kebijakan di daerah yang kira-kira kenapa sih daerah tuh tadinya nggak banjir jadi banjir. Nah, mungkin aja. Mungkin juga karena ada tambang. Mungkin juga karena ada apa istilahnya bukit-bukit digali-gali diambil tanahnya. Nah, itu kita harus melihat kebijakan yang ada di daerah. Kemudian yang kalau apa istilahnya upaya-upaya melakukan mitigasi vegetasi, tanaman apa yang cocok supaya tidak gampang longsor, terus kemudian juga upayakan tanaman yang keras tapi juga yang memiliki nilai ekonomi. Terus kemudian juga yang sifatnya short term, bagaimana kita mengupayakan kesiapsiagaan di masyarakat. Banyak sekali yang apa istilahnya bisa yang terlibat. Contohnya bagaimana nanti kita bisa melakukan diseminasi informasi. Itu juga salah satu upaya. Terus kemudian juga bagaimana kita mengupayakan kesiapsiagaan individu maupun yang kolektif. Ya, teman-teman ini kan saya percaya teman-teman sudah banyak melakukan pelatihan ya. Jadi nanti bisa masuk karena di daerah itu kami punya forum PRB, forum pengurangan risiko bencana. Nah, sebaiknya kita tidak berdiri sendiri, tapi kita sama-sama. Karena tadi yang pertama saya ingatkan bahwa bencana adalah urusan bersama. Kita bisa melakukan upaya-upaya bagaimana daerah kita ini bisa melakukan pengurangan risiko bencana. Kemudian juga yang sifatnya cepat dan tanggap ketika pada saat darurat. Nah, di tempat kami untuk memudahkan teman-teman dari organisasi itu ketika bencana kita membuka desk relawan. Desk relawan ini adalah semua organisasi yang ingin terlibat di dalam penanggulangan bencana, apakah itu sifatnya nanti darurat dan pasca, memang sebaiknya kita masuk ke dalam desa relawan karena mereka yang daftar dalam desa relawan itu beserta keahliannya, keprofesionalismenya. Ketika nanti ada data, misalnya daerah mana aja sih yang terkena bencana, terus mana yang sudah dapat bantuan, mana yang belum. Nah itu kan biasanya kita datanya satu. Nah itu kita bisa saling bergerak, oh ya nanti misalnya organisasi A menuju ke utara, B ke selatan, jadi semua tidak ada masyarakat yang tidak dapat bantuan. Begitu juga ketika pasca di dalam nanti desa relawan bisa dilihat PMI nanti misalnya akan membangun rumah berapa. Nah ini kan nanti semua data kan masuk. Rumah rusak berat misalnya 100, PMI bisa mengakomodir 50. Nanti daerah mana juga bisa apa istilahnya bisa membackup juga. Jadi kita membangun sama-sama bagaimana nanti bisa bangkit kembali. Kemudian juga bisa melakukan BCP. BCP ini Business Continuity Plan. Bagaimana nanti masyarakat yang misalnya ekonominya hancur karena bencana bisa kita bangkitkan lagi. Atau masyarakat yang memiliki ekonomi di daerah yang rawan bencana, bentuknya atau antisipasi apa sih yang harus dilakukan? Contohnya misalnya daerahnya banjir. Oh nanti Bapak Ibu kalau menyimpan barang-barang dagangannya di tempat yang tinggi ya, raknya jangan pakai kayu karena nanti lapuk dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk yang bisa dilakukan. Kemudian
juga mungkin bisa peningkatan pada kapasitas lokal. Kita melihat bahwa potensi apa sih yang di lokal yang bisa dimanfaatkan untuk kesiapsiagaan. Misalnya nanti kita melihat, oh daerah kita banjir, oh di sini ada bambu. Antisipasi kita, ayo kita bisa bikin rakit bersama-sama masyarakat. Nah itu salah satunya. Kemudian juga bisa misalnya daerahnya mereka surplus beras. Nah ketika bencana ini misalnya bulan apa kekeringan atau banjir bisa menyimpan berasnya. Kalau misalnya enggak, berapa lama berasnya itu harus tersimpan. Nah misalnya kalau udah mau expire atau mau udah masa ininya dipakai aja. Nanti ada kesepakatan lagi, misalnya panen apa harus ada istilahnya yang disimpan ketika bencana. Dan jangan lupa juga bahwa peran keluarga ini sangat penting sehingga nanti kita bisa masuk di tiap keluarga. Saya kira kita bisa melibatkan peran dari ibu-ibu atau kalau sekarang dikenal emak-emak lah. Nah, emak-emak arisan atau ibu-ibu pengajian untuk memasukkan edukasi lewat ibu-ibu. Saya percaya ibu tidak ada seorang suami yang membantah apa kata ibu. Benar nggak ya? Apa kata istri? Nanti kalau udah diancam istrinya, awas loh Pak, nanti nggak dikasih. Nah, pasti udah takut deh bapak-bapaknya. Ya, jadi ibu-ibu ini manjur, omongannya bener ya Bu ya. Ancamannya mau tapi membawa keselamatan mengurangi risiko bencana. Lu Pak Wahyu tawa terus, mungkin ada kejadian nih Pak Wahyu. Saya dulu Pak Wahyu. Iya, kata Pak Vijay itu is the reality of life katanya. Itu adalah hal yang nyata dalam kehidupan ini yang terjadi. Baik, terima kasih Ibu untuk elaborasi beberapa hal tadi karena menarik sekali untuk kemudian saya nggak tahu apakah kemudian teman-teman Sibat tahu ada forum PRB di kabupaten kota, di masing-masing kabupaten kota. Kenal, yakin. Namanya siapa Pak? Terima kasih Pak. Iya, tapi menarik yang disampaikan Ibu bahwa bencana ini adalah urusan bersama. Jadi bukan punya BNPB dan BNPB bukan satu-satunya yang kemudian bertanggung jawab untuk ini, tapi memang punya mandat untuk mengkoordinasi dalam situasi bencanaan. Nah ini adalah karena tanggung jawab bersama, kolaborasi dengan forum PRB, dengan BPBD ya Bu ya, pastinya setempat, dengan pastinya BMKG di tingkat provinsi ya Pak ya, kalau jika ada di sana, itu menjadi hal yang menarik. Ada pertanyaan dari belakang? Mas Edwin minta tolong untuk, saya ke belakang dulu ya. Mas Edwin mana nih? Oh Mas Edwin di sana. Oke. Mas Edwin ke Bapak yang sebelah kanan itu. Nah yang berdiri, kemudian Ibu yang pakai baju hitam belakang. Yang biru ya? Biru maaf ya. Nah nanti ke depan. Baik. Oke kita dengarkan dulu nanti dari. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama saya Sunari dari Sibat Kota Malang. Kota Malang, baik. Satu pertanyaan aja ya Pak. Siap. Di sini kan ada respon antisipasi dan adaptasi. Ini dua kalimat yang berbeda sebenarnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, aksi antisipasi ini kan sebenarnya sudah jauh-jauh hari diundang-undangkan oleh pemerintah. Kenapa sampai sekarang belum terlaksana dengan baik? Salah satu contoh, kita dalam antisipasi, misalkan di depan kita lihat ada botol minuman, benar kan? Nah, kenapa ini tidak gerakan ini seperti zaman beberapa tahun yang lalu, itu kan ada aturan untuk tidak menggunakan botol sekali pakai dan lain-lain. Nah, salah satunya itu. Nah, kenapa ini tidak sosialisasikan secara menyeluruh? Di kota saya juga pernah disosialisasikan, cuman kita lagi dalam hal pengawasan dan
apa namanya, monitoringnya. Jadi seperti itu Bapak. Mohon ini ditegaskan lagi untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan terima kasih sarannya, luar biasa. Dari teman dari Akbara tadi yang hitam ya, yang baju jilbab hitam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Ibu Murni Ramli dari Sibat PMI Kota Makassar. Yang saya mau tanyakan Bu, untuk BPPD dan BNPD, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara BPPD dan BNPD mengkoordinir relawan-relawan yang terlibat ketika ada bencana. Yang kita tahu bahwa banyak relawan ketika terjadi bencana, banyak relawan yang turun, sementara mereka tidak punya kapasitas. Contoh banyaknya ormas-ormas yang terlibat sebagai relawan. Kalau dari PMI, dari Damkar itu kan semua punya spesialisasi. Jadi terima kasih. Terima kasih. Ya, siapa nih ya? Banyak banget ya pertanyaannya.